Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Selasa 24 Agustus 2021 berjudul Mengarahkan Pikiran. Saudara, harus disadari betul bahwa pikiran itu sangat liar dan susah untuk dikendalikan. Yang gampang saja, ketika saudara sedang melakukan sesuatu, bukankah terkadang terlintas dalam pikiran saudara sesuatu yang lain yang mengganggu konsentrasi dalam pekerjaan yang saudara sedang kerjakan? Meskipun hal itu tidak saudara harapkan, tetapi pikiran semacam itu tetap saja ada. Ketika saudara beribadah di gereja, seringkali tidak bisa mengalami atau menemukan Tuhan. Hal itu juga karena pikiran saudara yang kemana-mana. Saudara berusaha untuk membuangnya, tapi juga susah, sehingga akhirnya saudara menyerah. Saya percaya saudara pasti pernah mengalami hal itu, bukan? Tidak hanya itu, bahkan di tengah kesendirian saudara dalam doa, sering ada-ada saja pikiran yang mengganggu, yang membuat saudara tidak bisa fokus kepada Tuhan. Itu semua membuktikan bahwa pikiran manusia itu sungguh liar. Alam pikiran itu bisa digambarkan seperti hamparan tanah yang luas atau hutan belantara yang mana apapun dan siapapun bisa ada di sana. Iblis sangat mengerti akan hal ini, sehingga ia sering menyusup masuk melalui pikiran. Yang disayangkan adalah iblis mengerti akan hal ini, tetapi justru kebanyakan orang percaya tidak mengerti, atau mengerti tapi membiarkan dan tidak berbuat apa-apa. Istilahnya mengalir saja. Padahal dengan mengalir saja, kalau iblis sudah mendapatkan tempat pijakan, maka yang kita ikuti pasti adalah kemauannya. Kalau orang sudah mengikuti kemauan si jahat, ia dalam waktu yang sama tidak mungkin akan mengikuti kehendak Tuhan. Itu masalahnya. Lah, banyak orang Kristen jatuh di area ini. Saudara, ini tidak boleh dibiarkan. Orang percaya harus sadar betul bahwa iblis bisa masuk ke dalam pikiran dan menggiring hidupnya kepada kebinasaan. Maka mau tidak mau, ia harus dapat mengarahkan pikirannya sedemikian rupa ke arah pikiran Kristus. Terkait akan hal itu, dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan demikian. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Perhatikanlah ayat ini. Ini sebenarnya merupakan gambaran dari pikiran Kristus. Kalimat terakhir mengatakan pikirkanlah semuanya itu.
Maksudnya, jangan sampai yang kita pikirkan hanya yang benar saja, atau yang manis saja, atau yang mulia saja, tapi semua yang disebutkan. Itu berarti pikiran kita tidak boleh terisi oleh apapun juga kecuali oleh pikiran Kristus. Saudara, ini dikatakan gampang, tapi prakteknya tidak demikian. Maka harus ada upaya yang sungguh-sungguh dalam kesadaran penuh untuk mengarahkan pikiran kita. Ingat, kita sendirilah yang harus mengarahkan pikiran kita, bukan pihak lain. Kalau sampai tidak bisa atau kalau kita gagal, maka bisa dipastikan kita akan binasa. Ya, karena memang faktanya pikiranlah yang mengendalikan hidup manusia, baik itu hidup di dunia ini maupun di kekekalan nanti. Maka sekali lagi kita harus mengarahkannya. Dalam hal ini perlu disadari bahwa Tuhan tidak bisa mengintervensi dan mengarahkan pikiran manusia. Itulah sebabnya kepada Kain, Tuhan hanya bisa memperingatkan bahwa dosa sudah mengintip di depan pintu, sangat menggoda. Tetapi Kainlah yang harus berkuasa atasnya. Kejadian 4 ayat 7. Kepada Petrus, Tuhan Yesus berkata bahwa iblis telah menuntut untuk menampi atau mengguncangkan atau mencobai dia. Tetapi Tuhan Yesus hanya bisa berdoa supaya iman Petrus tidak gugur. Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Maka sekali lagi kita harus mau berjuang mengarahkan pikiran kita. Tidak hanya itu, kita juga harus bisa menerjemahkan pikiran Kristus itu ke dalam hidup keseharian kita, dalam segala tutur kata dan tindakan kita, sehingga damai sejahtera Allah bisa kita alami. Filipi 4 ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.